Saya adalah pendukung Jokowi garis keras ya. Bravo NKRI melahirkan Bravo Ganjar tahun kemarin di Solo. Selama bertahun tahun saya menyerang Pak Anies Baswedan dengan isu bapak politik identitas, politikus rasis dan lain sebagainya. Tetapi informasi yang saya dengar itu bertolak belakang dengan isu yang selama bertahun-tahun saya gaungkan, ya kan? Itu ada 34 IMB gereja, khususnya rumah ibadah Kristen, ada kesaksian dari seorang pendeta, ada videonya di Twitter, saya juga sudah meretweet itu, hampir 50. Itu belum terhitung rumah ibadah non-muslim yang lain. Itu baru khusus untuk rumah ibadah Kristen aja. Nah, sementara ada begitu banyak orang yang memainkan isu ini yang NKRI itu enggak dan lain sebagainya, itu sebatas di mulut doang gitu, sebatas di mulut doang ngomongin NKRI, sebatas di mulut doang ngomongin Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah ada orang non muslim yang terganggu saat beribadah? Pernahkah ada bom terjadi di Jakarta? Pernahkah ada gereja-gereja yang tidak membangun ataukah rumah ibadah yang lain yang terganggu, mungkin dari Hindu, Buddha? Kan tidak ada, Kak. Terus apa yang kita permasalahkan? Saya bandingkan dengan Solo, mohon maaf. Solo kan kita dengar pernah terjadi bom sana sini, bom di kantor polisi, bom di gereja di Banten. DKI selama ini 5 tahun tidak pernah loh, Kakak. Menurut saya memang betul beliau cocok jadi presiden medsos aja. Sementara saya dapat data bahwa kemiskinan terbanyak itu ada di sebelah. Nah, ini cocok. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu bertemu dengan orang Kristen yang membenci Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua di seluruh Nusantara dan di seluruh Indonesia. Kali ini kita terhubung dengan dua remaja atau pemuda ini? Pemuda. Saya orang tua, yang sedang fenomenal di dunia maya dan semoga nanti juga fenomenal di dunia nyata ya. Amin. Amin. Dan sedang banyak dicaci maki. Yeah. Pengagum beratnya. Kita mulai saja obrolan santai ringan-ringan ini aja sih deh, kita bertanya seputar kisah Dek Kris, kenapa sampai bisa jatuh hati atau jatuh cinta mendadak begitu kepada Pak Anies. Bisa di apa namanya diceritakan latar belakangnya dulu sebelum bertemu Pak Anies, atau belum bertemu muka sih mungkin belum ya, tapi bertemu sosok Pak Anies terus tiba-tiba jadi benci fanatik menjadi cinta sangat, bisa diceritakan Dek? Ya, jadi bertemu sih belum, hanya awal mulai tertarik itu ketika mendengar informasi dari adik saya, Fritz. Iya. Itu satu informasi yang sangat menyentuh hati saya. Itu sangat emosional karena menyinggung terkait agama saya, begitu. Jadi saya pikir kalau hari ini saya bilang saya adalah seorang pembenci atau seseorang yang sangat antipati terhadap Pak Anies Baswedan, itu sangat berdasar. Ya, bisa dilihat ada ratusan jejak digital saya di sosmed, di mana narasi-narasi serangan politik saya begitu ekstrim yang saya arahkan kepada Pak Anies Baswedan itu realita. Jadi bukan sesuatu yang saya buat-buat, bukan sekedar mengaku-ngaku, tapi itu benar-benar real. Itu satu kenyataan. Jadi kenapa saya begitu benci bahkan antipati? Ya, antipati itu buktinya saya itu nggak mau ada orang itu nge-share suatu narasi, ya entah itu sifatnya mengkritisi Pak Anies atau menghina atau memojokkan Pak Anies. Jadi kalau ada orang nge-share itu disertakan dengan gambarnya Pak Anies, fotonya Pak Anies, terus di-tag ke akun saya di Facebook ya, itu nggak mungkin saya konfirmasi untuk tampil di dinding profil saya, itu nggak mungkin. Segitu antipatinya saya dengan Pak Anies Baswedan, meskipun itu adalah sebuah nyinyiran, sebuah kritikan atau sesuatu yang katakanlah itu sangat memojokkan dan menyudutkan Pak Anies. Meskipun begitu, tapi tetap nggak saya izinkan masuk ke dinding profil saya kalau ada fotonya Pak Anies. Begitu. Nah, kalau berbicara tentang narasi-narasi kritis tentang serangan-serangan politik saya terhadap Pak Anies, saya pikir mungkin mudah sekali untuk menemukan jejak digital saya karena ratusan jumlahnya.
itulah realitanya seadanya seorang Krisyanto Yenoni. Tapi ketika saya mendengar informasi awalnya itu dari adik saya sendiri, Fritz Alorboy ini, itu merupakan satu informasi yang sangat menyentuh hati saya. Jadi selama bertahun-tahun, ya, ketika selama bertahun-tahun saya menyerang Pak Anies Baswedan dengan isu bapak politik identitas, politikus rasis dan lain sebagainya. Tetapi informasi yang saya dengar itu bertolak belakang dengan isu yang selama bertahun-tahun saya gaungkan, ya kan? Ini sangat sangat lucu menurut saya, sangat aneh menurut saya ketika seseorang yang saya serang dengan isu bapak politik identitas, serang dengan isu politikus rasis, tetapi kok bisa gitu. Informasi awal yang saya dapat dari adik saya Fritz, itu ada 34 IMB gereja, khususnya rumah ibadah Kristen di DKI. Tetapi tadi saya baru temukan ada kesaksian dari seorang pendeta, ada videonya di Twitter, saya juga sudah meretweet itu, dan ternyata bukan 34, lebih dari 34, ada hampir 50, hampir 50. Itu belum terhitung rumah ibadah non-muslim yang lain, itu baru khusus untuk rumah ibadah Kristen aja, ya kan? Nah, ketika mendengar informasi awal itu, saya merasa ada yang aneh. Masa iya orang ini disebut bapak politik identitas? Masa iya orang ini saya sebut politikus rasis? Sementara kenyataannya dia bisa dengan berani merealisasikan izin rumah ibadah non-muslim, dan yang paling banyak menurut saya mungkin agama Kristen. Masa iya dia ini bapak politik identitas? Masa iya dia ini seorang politikus yang rasis gitu? Ini ada yang aneh. Sehingga saya katakan ketika itu saya sama adik Frit ini sedang ngopi di warung, dan saya bilang, adik, hari ini kamu bikin saya mulai ada ketertarikan dengan Pak Anies, saya bilang. Jadi awal ceritanya itu dengan adik saya bilang, kamu hebat, saya bilang, kamu bisa membuat saya mulai merasa tertarik sama Pak Anies Baswedan. Nah, berikutnya baru ada terjadi pertemuan dan obrolan dengan Pak Pak Ramadan Pohan, ya. Obrolan dengan Pak Ramadan Pohan juga saya belak-belakan ngomong sama Pak Ramadan Pohan bahwa informasi ini adalah satu-satunya informasi yang membuat saya mulai merasa tertarik dengan Pak Anies Baswedan, begitu. Dan saya mulai berpikir secara halus, ya, saya mulai merenung dalam hati. Ketika kita mengatakan NKRI Bhinneka Tunggal Ika, apa sih maknanya gitu kan? Ketika kita bicara NKRI, kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya ruh dari NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika itu apa gitu. Nah, sementara ada begitu banyak orang yang memainkan isu ini yang NKRI itu enggak dan lain sebagainya, itu sebatas di mulut doang gitu. Sebatas di mulut doang ngomongin NKRI, sebatas di mulut doang ngomongin Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ruh dari NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu hanya Pak Anies Baswedan yang buktikan. Hanya Pak Anies Baswedan yang mewujud nyatakan itu. Sehingga menurut saya ini sangat menarik. Jadi ketika saya umumkan secara resmi di akun Twitter pribadi saya, bahwa waktu itu bertepatan dengan pengumuman dari PDIP untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika saya melihat ada beritanya bahwa PDIP sudah secara resmi mengusung Pak Ganjar Pranowo, saya juga langsung mengumumkan secara resmi di akun Twitter pribadi saya bahwa saya juga menyatakan mendukung Pak Anies Baswedan. Dan sejak saat itu saya dibanjiri dengan segala narasi-narasi yang cukup memojokkan menurut saya. Bukan hanya memojokkan, tetapi juga sudah sifatnya itu hujatan, hinaan, dan segala tudingan-tudingan yang ya biasalah, namanya juga kebebasan dalam bersosial media. Tapi saya secara pribadi kalau soal
hujatan, hinaan, nyinyiran, segala narasi yang memojokkan, itu bagi saya sudah semacam sarapan pagi, makan siang, makan malam, jadi nggak ada yang begitu mengganggu bagi saya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana ketertarikan saya tentang Pak Anies Baswedan. Kalau background saya sendiri, katakanlah saya adalah pendukung Jokowi garis keras, ya. Saya adalah seorang garis keras, dan saya juga tahun 2017 bentuk Bravo Ganjar, Bravo NKRI, kemudian Bravo NKRI melahirkan Bravo Ganjar tahun kemarin di Solo. Kita sudah kondisikan semuanya, tinggal siap bergerak untuk memperjuangkan sesuatu yang kami anggap itu adalah idealisme. Tetapi seiring waktu berjalan, saya secara pribadi melihat ada situasi yang tidak kena mengena dengan semua jejak digital yang kita lihat di sosmed. Itu membuat saya kecewa, dan kemudian buat saya ngambang. Untuk sesaat saya ngambang. Jadi saya memilih untuk untuk berada di luar euforia politik dulu begitu. Jadi kalaupun saya bernarasi itu adalah pandangan-pandangan tentang kebangsaan, tidak dulu menyentuh ke yang sifatnya politik praktis gitu. Dan saya mulai merasa tertarik dan mulai berencana untuk benar-benar terjun ke dalam politik praktis itu sejak awal pertama mendengar informasi tentang 34 IMB gereja yang direalisasikan oleh Pak Anies Baswedan di DKI. Informasi itu saya dapatkan dari adik saya, Fritz Alorboy, adik yang luar biasa. Kira-kira begitu dulu. Tapi Ya. ngomong-ngomong, emang Fritz ini termasuk keren juga, dia bisa langsung membelokkan yang selama ini sudah mengakar di hati Chris nih ya. Dikasih apa? Dikasih ramuan apa tuh deh kira-kira Chris sampai bisa berbelok haluan gitu deh? Jadi waktu itu saya sering nonton YouTube kakak saya. Iya. Paling banyak nonton YouTube kakak saya. Saya begini, ini kapan nih saya ketemu kakak saya? Jadi saya jarang komen dengan kakak saya. Karena sempat saya nonton akunnya beliau itu diposting oleh Pak Ketua MPR. Wah, ini kakak saya yang dulunya ajar saya masuk di hutan, ajar saya kaki, terus ajar saya curi barang-barang untuk makan, masuk di hutan. Intinya begitulah. Loh, kenapa sudah gondrong? Nah, makin lama, waktu itu kita sama-sama masih benci Anies. Jadi, Pak Anies kita sangat membenci. Beliau juga orang yang paling membenci. Mantap, cocok. Saya bilang. Nah, tidak salah tahun lalu beliau ke Jakarta. Beliau ke Jakarta, itu juga saya masih benci Anies. Akhirnya beliau diskusi dengan saya. Bagaimana, Fred? Saya bilang, kakak kita tahan dulu, kita jangan, tapi kalau memang demi kakak merasa bagus, kakak hajar saja, tidak jadi masalah. Yang penting nanti kita lihat dulu, politik itu kan bisa berubah dalam sekejap. Kita tunggu. Nah, satu ketika beliau telepon saya, adik kakak datang di Jakarta lagi. Di mana? Oh, di sini lokasinya. Saya kakak di mana? Hari ini juga saya jemput pergi cerita. Tapi itu pun tidak dapat cocok karena kita tidak ketemu bicara lebih detail. Tidak jadi. Akhirnya ada satu kegiatan bersama dengan orang NTT. Terus saya telepon, kakak bisa merapat tidak? Di sini banyak orang Timur, ada orang-orang Petir, ada orang-orang Forum Pemuda NTT, ada orang-orang Aliansi Timur Indonesia. Cocok nih kakak datang, saya kenalkan dengan semua tokoh-tokoh muda yang ada di sini. Baik. Beliau nekat dari jauh-jauh, ojek datang di tempat. Setelah itu saya kasih kenal, ini gimana nih, dalam hati saya bagaimana nih saya bisa doktrin agar kakak saya ini percaya terkait dengan Pak Anies. Nah, sebelum itu saya sudah duluan masuk di Pak Anies, jadi saya cari data. Saya antar kakak Chris, kakak kami di kampung panggil kakak Penny. Kakak Penny ke hotelnya. Sebelum ke hotel, saya bilang, kakak gimana kalau kita ngopi dulu? Sekitar jam 10 malam. Kita ngopi baru, saya bilang, kakak gimana kalau kita diskusi tentang Pilpres nih? Adik kan sekarang di Anies, kakak kan masih di Ganjar. Bagaimana nih antara Pak Ganjar dengan Pak Anies? Masa tidak enak kakak hantam di media, adik hantam di media? Ketemu jadinya. Jadi saya cerita, beliau tanya,
apa yang membuat adik Frit dukung Pak Anies? Sementara dulu adik Frit juga paling benci karena beliau ikut saya punya status di Facebook. Saya bilang, kakak, adik ini kan kakak tahu anak manusia yang paling idealisme. Orang yang bilang salah ya salah, benar ya benar. Profesionalisme. Saya dapat itu. Ada yang menceritakan atau saya dapat data bahwa Pak Gubernur Anies ini memberikan IMB. Setelah itu saya cari data, dapat yang menulis tulisan itu lagi bisa stafsus gubernur NTT. Nah ini wartawan senior. Saya penasaran, akhirnya saya kontak lagi dengan salah satu pengacara dari timnya Pak Anies yang zaman waktu maju DKI. Bilang, Frit bukan 60, bukan 30-an, lebih. Akhirnya, wah saya penasaran. Akhirnya itu saya sudah cerita di sesi yang lalu, kita tidak ulang lagi. Dari situlah kakak saya menggali terus, bertanya terus, saya bilang, kakak, Pak Anies ini orang baik. Memang betul waktu 2017, ia pernah mengatakan dengan kata-kata begitu. Pertanyaan saya, apakah kata-kata itu sesuai dengan realitas ketika ia menjadi gubernur DKI Jakarta? Pernahkah ada orang non-muslim yang terganggu saat beribadah? Pernahkah ada bom terjadi di Jakarta? Pernahkah ada gereja-gereja yang tidak membangun ataukah rumah ibadah yang lain yang terganggu mungkin dari Hindu, Buddha? Kan tidak ada, kakak. Terus apa yang kita permasalahkan? Saya bandingkan dengan Solo, mohon maaf. Solo kan kita dengar pernah terjadi bom sana sini, bom di kantor polisi, bom di gereja di Banten. DKI selama ini 5 tahun tidak pernah loh, kakak. Akhirnya kakak saya mulai pelan-pelan, lalu coba terus adik. Saya cerita lagi satu tentang bagaimana Pak Anies Baswedan bisa memastikan agar orang asli DKI Jakarta dalam hal ini, para pejuang NKRI ini bisa mendapatkan hak yang sama dalam artian masalah tanah. Ya. Selama ini kan mereka ini seperti orang pendatang, padahal mereka pejuang NKRI. Bahkan 0 dikasih untuk orang-orang. Nah ini kan yang namanya pemimpin sejati yang kita dambakan. Kenapa kita tidak dukung beliau, malah kita mendukung sebelah yang banyaknya retorika di medsos. Menurut saya memang betul beliau cocok jadi presiden medsos aja. Karena apa? Sedikit buat banyak menampilkan ke medsos. Sedangkan apa kebijakan? Sementara saya dapat data bahwa kemiskinan terbanyak itu ada di sebelah. Ini 2 periode. Sementara Pak Anies Baswedan cuma 1 periode. Nah, kalau partai besar, apalagi Partai Nasdem yang mengusung, Partai Nasdem ini bukan partai sembarangan, partai yang punya jiwa nasionalisme kental. Kakak saya pernah bilang, saya itu apresiasi dengan Partai Nasdem. Tapi ketika mendukung Pak Anies, beliau juga membenci Pak Anies. Bahkan serangnya ketum saya. Tapi saya bilang begini, nanti tenang, diam aja. Orang tag ke saya, tuh kak kamu hantam. Saya bilang, sabar, ada waktu. Semua ada waktu untuk kita duduk bareng bicara secara 4 mata. Telepon tidak cocok, lewat YouTube tidak cocok. Nanti kita duduk 4 mata baru saya cerita tentang ini loh alasan saya mendukung Pak Anies. Dari situlah, tetapi ketika saya ngomong data-data tentang kebijakan Pak Anies, saya bilang begini, jangan dulu percaya saya kakak. Nanti saya akan pertemukan dengan timnya Pak Anies, yaitu Pak Ramadan Pohan. Itulah adalah mantan anggota DPR RI. Beliau ini siapa sih yang tidak kenal? Pasti kenal. Dan saya yakin dia akan bicara sesuai data. Saya pertemukan ternyata Pak Ramadan juga bahwa dari kaum Hindu dan juga kaum Katolik. Nah ini cocok. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu bertemu dengan orang Kristen yang membenci Anies. Duduklah kita gali. Itu dari jam 7 sampai hampir jam 12 malam. Karena saking penasaran. Akhirnya kakak Kris juga bilang, sudah kalau begitu mau wawancara, ayo kita wawancara. Dari situlah mulai kakak sempat bilang, hati saya sudah mulai tergerak ke Pak Anies adik Frit. Wah, meskipun di awal ngobrol kita dua duduk di diskusi, itu beliau sempat bilang, saya sudah mulai cinta Pak Anies. Masih 50%, belum 100. Nah setelah dalam Pak Ramadan Pohon, saya antar pulang, beliau bilang, sudah 75%, belum 100 Frit. Terus sama juga nih. Sabar. Sama kawan saya tentang kebijakan-kebijakannya Pak Anies yang ditulis oleh KBL News. Kirim terus, kirim ke kakak saya. Nah, waktu pengumuman Pak Ganjar maju presiden oleh partainya, disitulah Twitternya langsung, oke, monggo, bahasa sehari-hari bahwa kalau Anda mendukung ini, maka saya juga memastikan diri dan mendukung Pak Anies Baswedan. Dari situ saya lihat YouTube-nya dihajar juga.
Tapi jujur aja nih, Chris. Waktu Siap. kemarin-kemarin tuh kakak kan lihat banyak TikTok video berseliweran tuh, caci maki Pak Anies dan sebagainya. Jujur aja sih, di hati kecil kakak juga sempat ada rasa benci. Nih orang dia nggak kenal Pak Anies, tapi begitu dia mencaci maki Pak Anies itu. Agak-agak saya sampai berpikir ini kapan saya bisa wawancara nih orang, kita bisa ngobrol diskusi begitu deh. Ini dari hati yang paling dalam nih, pribadi nih. Iya, iya betul. Begitu Saya lewat pikir- penjelasan itu kakak skip nggak penting orang nggak kakak skip gitu. Mudah-mudahan sekarang bisa bantu kita untuk apa namanya lebih melebarkan lagi sayap kita untuk Iya. info tentang Pak Anies ya deh ya. Itu pasti. Nah, Dan kami juga dimaki kalau saya tiba S2 bodoh, kebiri segala-galanya, kebun binatang semua, bodoh sekali, wartawan abal-abalan, wartawan tidak jelas, ngomong semua ini manusia tidak jelas, botak lucu. bodoh lagi. 3 ekor tikus, ngomong kita 3 ekor tikus, bahkan semua bilang apa, pidanakan, semua teman-teman Japri sampai salah satu ketua umum bilang, Fred kamu tidak pidanakan, maka saya pidanakan, saya cari dia. Kakak Chris bilang begini, kakak Pen, Fred, ampunilah segala kesalahannya, biar kita fokus Pak Anies. Besok saya telepon dia, saya minta maaf karena kamu sudah branding saya kirim pulsa ke dia lagi. Kakak juga kirim pulsa dong. Kirim pulsa ke dia. Saking harusnya kan saya yang marah dia, tapi kakak Chris pagi-pagi sudah nyapri. Stop, lanjutkan, fokus tetap Pak Anies karena itu adalah tantangan terbesar. Justru ini adalah bagus karena ketika kita lawan dia, kita yang rugi, keuntungannya bukan di kita. Jadi biarkan saja. Akhirnya dari situ ternyata tumben kakak saya minta maafkan. Ternyata dia juga dimaki. Karena dia juga meniru jejak langkah Mas Anies kan, karena Mas Anies itu orang yang begitu dihujat, dimaki, tidak pernah membalas. Karena memang sejatinya seorang pemimpin itu harus begitu, nggak boleh tipis kuping kan. Ya betul. Dia fokus untuk bekerja, fokus. Jadi orang melihat itu jejak digitalnya saat pekerjaannya itu terlaksana. Kalau dia apa namanya? Dia fokus menghadapi hujatan, kebencian dan lain sebagainya, kapan dia mau fokus untuk bekerja, kan seperti itu. Ya. Makanya dia tidak pelihara buzzer, tidak pelihara apa, karena memang dia bekerja itu. Jadi Chris mungkin ada yang lain lagi. Oh ya, kakak belum sempat tanya. Dulu sebelum akhirnya jatuh cinta ke Mas Anies itu, kira-kira yang membuat adik nih benci setengah mati itu apa sih gitu loh? Maksudnya landasannya apa sih gitu? Ya, gini. Ada satu kesenjangan yang sangat terasa di nurani kami sebagai anak Indonesia Timur. Kami itu di Jakarta itu tetap anjing gitu. Maaf, saya harus kasar karena memang seperti inilah suara nurani saya. Pak Anies itu bisa menjawab karena saya dan kakak Christian Oni ini bahwa aspirasi masyarakat, tidak hanya masyarakat NTT, Papua, Maluku, tetapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kembali saya menyampaikan kepada Pak Anies agar ketika jadi Presiden 2004 dapat merealisasikan apa yang kami sampaikan ini. Yang pertama adalah